Terima kasih ada masih di Economic, bersama dengan Ruli Kurniawan dan juga ada Mas Ida, juga ada Mas Rene di sini. Kita dibahas terakhir terkait dengan ada kebijakan program dari pemerintah yang mungkin bukan tidak mewajibkan, tapi juga sekarang menghimbau ada work from anywhere sebagai upaya untuk kalau di libur lebaran nanti supaya tidak ada penumpukan katanya gitu. Tapi kalau dari Mas Ida sendiri, apakah work from home, work from anywhere itu juga banyak diadaptasi oleh kantor-kantor pekerja atau perusahaan di luar negeri, dan apakah itu benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dengan adanya kebebasan, flexibility yang diberikan pada karyawan? Terima kasih. Very good question, Mas Ruli, karena kebetulan saya membawa data yang ini adalah merupakan penelitian belum terlalu lama, ini setahun 2 tahun lalu. Ini juga kebetulan saya pernah diskusi langsung dengan Sekjen OECD, kemudian Sekjen dari EU, Commission Productivity. Ini banyak angle nih, banyak angle. Tapi yang jelas di dalam riset yang ada ini mengatakan bahwa WFA atau jika dilakukan itu hybrid, itu tidak merusak productivity. Tapi Mas, satu tidak merusak produktivitas, kedua menurunkan turnover hampir 30%. Tapi harus ada tapinya nih. Itu bisa menaikkan TFP, Total Factor Productivity, jika satu, itu mengurangi friksi dari commute time. Jam macet. Jam macet. Yes, jam macet. Jadi itu mengurangi keterlambatan, kelelahan karyawan dan lain-lain. Kedua, meningkatkan retensi, biaya rekrutmen dan lain-lain. Biaya rekrutmen nih. Cuma Mas, ini bisa nurunin TFP nih, Mas Rene, Mas Ruli. Ini juga bisa nurunin kalau proses kerjanya tidak terdokumentasi dan tidak ada standarnya. Nggak ada standar. Satu, Mas. Kedua, koordinasi yang lemah. Jadi betul-betul akhirnya kita nggak bisa koordinasi. Jadi Mas Indra, ini how you WFA ya? Yes. Bagaimana WFA-nya, bukan WFA atau tapi bagaimana? Jadi bagaimana kita? Kalau WFA-nya tidak melakukan proses kerja yang tidak terdokumentasi dan nggak ada standarnya, tidak ada koordinasi tim yang baik, keamanan data, disiplin dari eksekusi yang rendah, itu malah justru menurunkan total dari total. Malah menurunkan. Yes. Kalau ada angkanya berapa turunnya? Ini belum ada, ini ada di risetnya, mungkin saya bisa cek lagi, nanti saya akan cek. Tapi yang jelas intinya adalah menurunkan. Makanya rekomendasinya, boleh terapkan WFA, tapi ingat, tidak semua function cocok dengan WFA. Satu. Kedua, harus sekarang merubah. Dari tadinya activity basis, Mas Rene sebagai bosnya ngeliat, si Indra masuk jam 8, jam 5. Tapi dia nggak tahu sebenarnya output saya ngapain. Ngapain aja selama 9 jam. Jadi kita rubahlah menjadi outcome basis. Indra, lu ngapain? Saya bikin ini Pak Rene. Saya berhasil bikin botol kita hari ini dari 10 kemarin, saya tambah sekarang 20 kira-kira kayak gitu. Mau tuh dari manapun, output jelas, silahkan. Ini mesti dipenuhi dulu Mas Ruli. Di dalam ataupun di luar kantor? Exactly. Kayak gitu Mas. Mas Rene gimana kalau berdasarkan pengalaman gitu ya, berkoordinasi, berkomunikasi dengan perusahaan, dengan para pekerja, dengan karyawan, respon mereka terkait dengan WFA dan ini pemilik perusahaan sudah pasti nggak terlalu happy kalau work from anywhere. Kenapa? Orang jelas dari kantor aja susah diatur, ya apalagi dari mana-mana. Makanya saya senang banget tadi disampaikan secara lugas oleh Mas Ruli bahwa bagaimana WFA-nya. Saya percaya ini diambil dengan niat baik pemerintah, ya untuk memastikan lebih seamless lah, nggak ada apa friksi commute itu tadi dikurangi. Dan itu baik, cuman lebih baik lagi apabila adopsi dari policy kebijakan ini disertai juga hal-hal yang sifatnya spesifik, membantu organisasi. Apakah nomor satu ada self check dulu deh, organisasi ini, tim ini siap nggak ya buat WFA? Karena kalau enggak nanti malah jadi kebablasan. Gitu. Bonus demografi kita kan banyak sekarang youth worker sebenarnya, gitu ya. Dengan Gen Y, Gen Z sekarang gitu, dengan flexibility yang memang mereka inginkan di sana, mereka cari di sana. It matters kira-kira dengan kondisi sekarang? Saya ngeri juga nih, kayak ini Mas Ruli nih pertanyaannya betul Mas. Karena ini saya baru kemarin Desember kita berbicara mengenai gig economy di Asia. Di Asia nih Mas. Youth
Mereka senang dengan yang tidak terikat. Suka nggak suka, Mas Rani? Suka tidak suka. Kita juga suka dulu waktu muda. Iya. Suka tidak. Kalau lo masih muda, jadi nggak boleh lo. Anda masih. Itu Mas Rani. Jadi saya ingin katakan, saya ulangi lagi, begitu kita berbicara youth generation, Gen Z, bahkan kita waktu itu berbicara mengenai gig ekonomi ini, satu, intinya adalah fleksibilitas. Mereka lebih senang dengan fleksibilitas. Cuma yang mesti kita juga mesti concern adalah apakah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya temporary, sifatnya yang hanya ingin saya lakukan ini sustain apa tidak? Saya mau ngeliat ini adalah dari skala makronya. Karena suka tidak suka di dalam gig ekonomi pun, Mas Ruli, Mas Rene, itu ada juga beberapa findings yang kita lihat adalah justru security dari si employee sendiri itu minim sekali, Mas Ruli. Baik dari sisi kontrak, bahkan kesehatan, pension dan lain-lain. Tapi kalau melihat growth-nya, itu growth, Mas Rene dan Mas Ruli. Itu makanya dulu kita bicarakan di dalam productivity forum Desember kemarin. Itu mengundang ILO, saya diundang lagi, kemudian ADB juga, ada World Bank, itu bersama-sama dengan Kemenaker, kita bicara khusus gig ekonomi. Ini sebetulnya apakah betul-betul memboost up growth ekonomi kita, atau justru malah bisa sebaliknya. Kalau saya melihatnya, tetap apakah ada growth? Ada, Mas. Apakah menyerap? Menyerap. Cuma kalau kita bicara sustain, saya belum berani jawab, Mas Reni. Saya hanya mengatakan ini masih question mark. Itu, Mas Roli, jawaban saya. Mas Reni gimana? Kenapa? Apakah bisa sustain? Karena kan sekarang modelnya itu semua nih. Dimana mungkin banyak sekarang nggak pekerja formal, mungkin informal juga banyak sekarang gitu. Yang mereka memang menuntut adanya fleksibilitas ketika bekerja. Betul, Mas. Sesuatu yang menurut saya baik, hari ini belum tentu baik pekan depan, apalagi tahun depan 10 tahun lagi. Kawan-kawan muda yang menikmati fleksibilitas bagaimana kita dulu menikmati fleksibilitas, baiknya juga diajak berpikir lebih panjang. Ruang-ruang yang saya khawatirkan, Mas Ruli, itu semakin sempitnya ruang untuk bertumbuh kembang di dalam organisasi. Harus diakui, kecakapan memimpin, bagaimana seseorang bisa menjadi manajer yang mumpuni, itu kan nggak bisa tiba-tiba. Seni untuk menjadi manajer, seni untuk memimpin itu kan tidak serta-merta. Dia harus melihat contoh, dia harus melihat, oh bos saya baik seperti ini, bos saya yang ini kurang seperti itu. Ruang itu sekarang semakin sempit. Kenapa? Karena semua orang berasumsi kalau saya butuh kerja, ya udah saya jadi Airbnb host saja bulan ini. Bulan depan aku narik Gojek aja. Itu halal, itu tidak masalah. Tapi secara holistik kita kehilangan kesempatan untuk mendidik generasi muda kita melalui tangga-tangga, anak tangga organisasi untuk menjadi matang. Dan organisasi itu kan butuh diisi orang-orang yang matang. Kemudian akhirnya yang diisi orang karbitan. Orang yang sebenarnya belum siap memimpin, dia hanya untuk self-serving, hanya untuk melihat me, myself, and I, dikasih kekuasaan, dikasih authority. Efeknya apa? Dia merasa, oh semua ini adalah untuk saya. Nah itu problemnya. Di Indonesia sering terjadi itu, terlihat jelas. Sangat. Dan coba bayangkan sebelum era gig ekonomi, ini tentunya saya nggak bermaksud membawa ke masa lalu. It is what it is. Tapi kita perlu antisipasi dong. Iya kan? Bagaimana susahnya sekarang, benar nggak? Mencari manajer handal. Susah, bro. Di luar negeri gimana? Tentuan pemimpin itu seperti apa? Hingga akhirnya benar-benar bisa memboosting productivity teman-teman di bawahnya. Gitu. Ini saya baru mau jump in tadi. Karena jadi gini. Asik juga gitu. Betul. Jadi gini Mas Roli, Mas Reni. Passion, kesempatan, kemudian mendapatkan fleksibilitas, kemudian mendapatkan income yang cukup baik. Impian semua orang, Mas. Pasti. Impian semua orang. Pasti. Tapi tadi Mas Reni udah ngomong. Holistik bagaimana? Nah, ini Mas Ruli yang saya agak khawatir karena saya mau ambil yang titik ekstrim, Di APO saya berkomunikasi, sering juga interaksi dengan negara dari luar, Korea Selatan, Taiwan tadi saya katakan, Jepang dan lain-lain. Itu memang dunia keras, Mas. Dari ini saya bicara teman-teman dari Korea. Mereka sudah dikompet, tapi ini saya ngomong ekstrim ya, saya ngomong ekstrim.
mereka sudah di-compete dari TK. Oke. Masuk SD terbaik. Oke. Masuk SMP terbaik. Oke. Masuk ini terbaik. Hitungan nanti kalau dikatakan Mas Rene berhasil, itu kalau sudah masuk Universitas terbaik. Samsung, Oke. Ya. Hyundai dan kawan-kawannya. Jadi semua adalah yang terbaik. Jadi saya mau katakan ini adalah piramid competitiveness mereka. Tapi memang terus terang aja Mas. Kasarnya nih, kita bisa bayangkan yang ada titik ininya. Mereka yang terbuang pun, kasarnya nih, itu kualitasnya beda. Beda Mas Rene. Karena compete dari awal itu Compete dari awal. Okay. Cuma saya ingin Dari mengatakan, kompetisi yang baik. yes. Cuma saya ingin mengatakan, apakah kita perlu ekstrim itu? Karena negara mereka juga, SG, itulah makanya, mohon maaf ya, kan mereka juga tingkat Stresnya tinggi, Yes. suicide juga tinggi. yes, kira-kira seperti itu. Oke. Makanya ini pilihan juga. Oke. Kalau saya moga-moga kita ketemu di tengah deh, gitu. Balance. Kalau bisa balance gitu. Oke. Karena Kalau melihat pemimpin sekarang, kalau menurut pemantauan dari, kan kita produktivitas kita jauh tuh di bawah negara-negara di Asia, di ASEAN bahkan nomor 4 gitu. Hati bro. Ya. Nah ini gimana kalau melihat leadership di kita? Gitu. Oke, kita mungkin skupnya lebih ke perusahaan dulu gitu ya. Apakah penempatan manajer di sana, leader di sana itu sudah cukup matang? Oke. Gitu? Di dalam TFB, Mas Ruli, Mas Rene, ada satu aspek yang ini sebetulnya sangat penting sekali. Inclusivity. Inklusivitas. Semua direkrut, semua dipromot, semua di measure berdasarkan meritocracy. Oke. Yardstick-nya jelas. Yardstick-nya jelas. Oke. Kalau Mas Ruli dan Mas Radi tanya saya lagi, kira-kira negara mana yang pernah kira-kira saya ngambil APU aja ya, karena saya kalau terlalu luas saya agak nggak sah, agak nggak sah ngomongnya nih karena saya di APU nih. Paling tidak saya bisa melihat itu terus nanya Mas, itu adalah di negara-negara Asia Timur Raya. Itu meritokrasinya sudah sangat berjalan. Oke. Yang sudah pasti competitiveness. Oke. Menarik. Mas Rene, Jalan. kalau di Indonesia mungkin di luar juga sama ya gitu. Kompi kita adalah bagaimana mendapatkan gaji yang lebih besar gitu dari rekan-rekan sejawat gitu. Itu cukup works untuk meningkatkan produktivitas gitu kalau melihat dari oke kita punya UMP misalnya sekarang gitu. Itu menjadi salah satu faktor nggak sih untuk penentuan kita harus catch up kemana gitu? Sama sekali enggak. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya gaji itu cuma indikator semu aja. Oke. Itu kan dari hasil transaksi satu waktu. Oke. Ya. Tapi bagaimana seseorang bisa terus bertumbuh kembang? Apakah dia bisa mengakuisisi keahlian baru? Apakah dia punya amanah yang lebih besar? Apakah dia punya kegigihan? Ujung-ujungnya kan itu. Yang saya tuh bahasanya begini. Saya beruntung sekali dipertemukan salah satunya Bapak ini, orang-orang hebat dalam kehidupan ini. Dan saya belajar satu hal dari mereka. Mereka tidak pernah terlampau atau bahkan tidak pernah mempermasalahkan soal duit. Aneh ya? Yang mereka permasalahkan adalah kira-kira tanggung jawab ini bisa nggak saya penuhi? Amanah ini bisa nggak? Mereka tidak melihat leadership itu sebagai title. Ya, bukan gelar. Ya, tapi sebagai amanah. Sebagai tantangan yang mereka harus sadari setiap saat. Makanya contoh itu yang kemudian dicontoh oleh orang-orang yang di bawahnya. Tapi tanpa itu, apabila yang diperhatikan adalah berapa gue punya, itu loh, maaf ya, kalau kita ngelihat orang naik mobil Ferrari, bisa nggak kita berasumsi dia kaya? Bisa. Saya kasih alternatif. Saya kasih alternatif pandangannya. Yang saya lihat dengan orang punya Ferrari sebenarnya adalah dari uang yang harusnya dia punya udah dikurangi harga Ferrari itu. Atau dia punya hutang sebesar Ferrari itu. Betul. Celakanya adalah kita tuh sangat atau dia punya warisan Ferrari. Betul. Celakanya kita tuh sangat terkesan oleh yang tampak. Betul ya? Mobil mentereng, apapun yang kelihatan, tapi lupa mekanisme pemenuhannya itu seperti apa. Nah, ajakannya adalah sebenarnya tahu diri. Tahu diri.
Ini sudah filosofi sekali. Filosofi sekali Bapak ini berbicara. Ini kalau kita ngomongin masalah tersebut gitu, masalah kita lihat melihat ke depan gitu. Oke. Kalau kita ngomong masalah perekonomian Indonesia sendiri, gitu. Oke. Kita di end of 2025 kita dapat di 5,2%. 5,2 ya? Oke, 5,2%. Kita punya target di kuartal pertama di 5,4% gitu. Ya. Dengan kondisi productivity kita yang mungkin masih datanya masih jauh, gitu ya, apakah kita bisa catch up ke sana gitu? Dan what should we do? Mas Ruli, jadi di Oktober 2025 tahun lalu, itu alhamdulillah Indonesia itu sudah punya yang namanya peta jalan produktivitas. Oke, sebelum saya maju ke sana, saya mau share dulu ke Mas Reni juga dan Mas Ruli, ini secara teori. Presiden sudah menetapkan economic growth, itu sebenarnya dalam based on teori, itu setengahnya seharusnya ditopang oleh productivity growth. Berarti waktu Pak Prabowo mengatakan 8%, actually kita harus ditopang dengan 4% productivity growth. Saat ini kalau tidak salah kita di angka 2,1, 2,5, jadi kita masih harus meng-catch up ke 4%. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin Mas Rudi, dengan catatan. Menjalankan master plan yang ada di yang sudah kita berikan. Kita situ sudah memberikan rekomendasi sektor mana duluan yang harus disasar. Itu ada namanya 10 high impact sectors. Tiga terbesar apa kira-kira? 3 terbesar itu ada di summary kita. Saya nyontek dikit. Itu ada ICT, kemudian sektor education, satu lagi manufacturing di sini. Manufacturing, education. Ini adalah 3 terbesar. Di bawahnya ada 10. Nanti Mas Reni akan tanya, Pak Indra itu dari mana? Ini juga berdasarkan data driven. Historical data selama 10 tahun itu kita lihat forecastingnya mana yang emerging, bisa mengokupansi berapa orang, kualifikasinya seperti apa, itu nanti akan timbul dalam sebuah indeks. Makanya tadi kenapa diurut seperti itu, karena indeksnya itu urutannya tadi paling tinggi seperti apa. Nah inilah yang sudah dimulai oleh Pak Menaker kita, Menbappenas dan Mendagri, untuk mereka mulai sama-sama memetakan roadmap ini. Kenapa Mendagri mesti ikut? Untuk melihat peta dari daerah. Betul, Mas Ruli. Kita sama-sama. Mas Rene, mungkin terakhir, kira-kira tahun baru kita harus ngapain kira-kira untuk bisa meningkatkan kita as a value, kita as a worker gitu. Apa kita harus cari kerjaan baru, kalau kita value kita ternyata bisa lebih tinggi dari itu kalau berdasarkan gaji misalnya, atau what should we do gitu untuk kita lebih valuable buat diri kita sendiri paling tidak. Pekerjaan itu sekedar alat, punya batas relevansi tertentu. Beliau sebagai sekjen di APO, pasti ada batas kadaluarsanya. Dan bisa dipilih lagi atau bisa diteruskan oleh orang lain. That's esensi pekerjaan cuman itu. Karir itu totalitas kehidupan kita. Dalam karir yang paling penting adalah pemahaman soal potensi diri, tata kendali diri, dan aspirasi. Sehingga yang paling penting kalau tadi adalah soal punya master plan, punya roadmap kewarasan diri dulu, yang tidak terdistraksi oleh setan gepeng, kemudian bisa mengelola ego untuk bisa memberikan yang terbaik. Itu roadmap sudah ada di sana, bagaimana pemerintah menjalankan tersebut, bagaimana masyarakat bisa mengikuti ke sana, bagaimana implementasinya benar dijalankan dengan baik. Seperti Mas Rene bilang, jangan tanya orang mau ngapain ke kita, tapi kita akan ngapain dulu ke mereka. Thank you so much, Mas Indra. Thank you so much, Mas Rene. Kita bisa putus-putus kita ngobrolin nanti. Thank you ya, Mas Ruli ya. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Dan tetap ingat, episode kali ini memang udahan. Tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya. Terima kasih.